Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekongalas Domining Gelas Kopi Semi Donorjo. Oke, di konten sebelumnya kita sudah menjawab pertanyaan dari komentar-komentar yang kemarin. Nah, kali ini saya ingin sedikit bertanya. Mumpung Pak Pangat lagi ada di rumah, jadi kita serap ilmunya. Pak Pangat, iya. Saya tuh mungkin dari teman-teman ada yang kepingin buka usaha kafe atau kedai kopi di rumahnya. Nah, ini ya Pak Pangat tuh saya melihat kan sudah lama ini. Iya. Sudah hampir kurang lebih 3 tahun ini. Nah, ini strategi dari Pak Pangat untuk membangun Kopi Semi itu bagaimana, Pak? Dari awal hingga seperti ini mempunyai 3 cabang. Ya, kalau saya itu dulu itu karena saya sebagai anak desa dan saya kebetulan waktu itu saya ada di perantauan, waktu pulang begitu 2 hari sebelum lockdown di kampung saya itu ceritanya kan saya pulang. Setelah pulang kampung, sedangkan kita wajar dong kalau kita di teman-teman ini kan jauh. Terus waktu itu kita pulang, setelah pulang kita waktu itu karantina itu loh. Bulan Januari 2010 waktu itu saya punya komunitas kopi. Nah itu saya ada teman dari Jawa itu juga, Pak, gimana tanggal 10 bulan Januari kita ngopi bareng. Di musim hujan kita itu waktu itu ingat di Ringin Kembar. Dari Ringin Kembar kita ngopi. Teman-teman yang datang ya orang-orang kopi itu. Sambil ngobrol masalah kopi. Terus tanggal 12 bulan Januari itu, di saat Covid itu harus punya kedai ngopi di kedai masing-masing. Waktu itu ya inilah kedai ini sebenarnya ini limbah semua. Dulu itu ini kayu bakar ini pohon cengkeh yang udah kering. Berarti ini bahan baku dari pohon desa cengkeh sini semua ya? Dari desa, dan itu tidak mampu, itu kayu bakar. Nah, kayu bakar tak bikin. Nah, ini sampai sekarang ini buat ngumpul-ngumpul anak-anak itu. Jadi ini dari awal sampai hari ini masih kokoh ini, Pak, termasuknya, Pak. Ya. Karena ini pohon cengkeh itu yang anti rayap pada sini. Anti tepuk, anti gaput, tahan terhadap air dan panas. Itu yang paling awet itu ya kayak gini, cuman bentuknya udah nggak karuan karena itu pohon. Pohon cengkeh yang udah kering gitu loh, yang karo orang ini dibakar kayak inilah untuk kayu bakar gitu loh. Nah, Pak, ini kan tadi sudah dikasih tahu dari pembentukan Kopi Semi. Lalu strategi apa untuk pemasaran? Kalau kita lihat dari desa, ini kan benar-benar pelosok. Iya. Bagaimana pemasaran Bapak di Kopi Semi ini keluar? Ya kalau saya sih kadang-kadang sering memang saya perjalanan ke kota satu ke kota lainnya itu memang saya sering. Dan itu saya modal dasar kopi itu sebagai media. Dan selagi ngopi itu, orang ngopi itu di luar jam-jam kerja. Kalau misalnya orang kerja mungkin bisa ada waktunya malam atau sore. Tapi kok saya lihat setiap di kopi shop itu kok di luar jam kerja. Tapi di situ kok orang asik pada ini, terus orangnya kerja apa gitu. Ternyata di situ saya banyak menemukan yang mahasiswa, yang orang-orang yang punya usaha. Di situ ternyata kopi juga media. Makanya saya juga Kopi Semi sendiri untuk media. Awalnya ngobrol kopi, tapi berikutnya di belakang kita mau nyatukan apa pembisnis kita itu loh. Nanti terus nyambung gitu. Makanya saya ya kebetulan alhamdulillah ini mungkin kedai tidak di sini, karena di sini mungkin di Google itu di sini ada kedai kopi Semi Donorjo. Dan di situ ada Kopi Semi Purworejo dan juga ada Kopi Titik Semi yang ada di Jogja. Wah, gitu. Bapak itu punya berapa cabang, Pak? Ya kalau yang untuk dikelola untuk Kopi Semi sendiri ya mungkin ada 3. Kalau yang lainnya itu banyak teman-teman itu, Pak, saya mau bikin lahan di depan rumah itu tak bikin. Ya monggo, kita hanya nyupot untuk kopi. Jadi kopi-kopinya dari nyupot dari kafe-kafe gitu loh. Jadi di sini juga buka mitra seperti itu. Ya, tapi ini buka mitra itu saya bukan modal dari saya, yaitu dari beliaunya yang punya kreativitas seperti kita siap untuk nyupot. Jadi nyupotnya itu mungkin dari cara kita
apa ya, dari sekitar kopi lah sampai barista pun kita siap untuk sharing. Dan kita boleh ini belajar di ya kedai ini bisa, atau kedai di Jogja, atau juga kedai yang ada di Purworejo kayak gitu. Begitu. Jadi poin utama strategi Bapak itu adalah relasi ya. Jadi relasi itu sangat penting untuk strategi itu. Oke. Ya itu medianya kopi gitu. Oke Pak. Tadi saya sudah dikasih tahu, mungkin teman-teman juga menyimak dari awal hingga Bapak mempunyai cabang. Ya. Nah, selama ini Pak Pangas sendiri pernah tidak merasakan suka duka selama berdirinya kopi hingga sampai mempunyai 3 cabang seperti ini? Betul. Kalau sukanya ya ada sukanya, kalau dukanya ya nggak agak duka, karena itu sebagai namanya orang usaha mesti ada suka duka. Ya, betul. Dan itu perjuangan. Tapi saya ingat kata-kata itu. Jangan ibaratnya jangan ngomong dan dipikirkan, lakukan gitu loh. Jadi saya berani untuk mencoba melakukan. Nah, setelah melakukan itu di situ nanti banyak itu. Masuk-masuknya dikomenin orang, dimarahin orang, ibaratnya dijelekin orang. Kalau saya itu justru malah menjadi guru, karena kalau kita itu merasa pede terlalu mulus, itu malah kita itu terlalu banyak nanti gegabah. Tapi kalau ada komenan-komenan ini, wong kita itu orang kampung. Jadi orang kampung itu berdasarkan dengan kehidupan yang sederhana. Bisanya mampunya seperti itu gitu loh. Karena juga gini loh, namanya orang kampung itu banyak orang-orang yang udah kaya. Nanti anaknya membanggakan kalau anak saya itu bisa menjadi pegawai. Nah, menjadi pegawai itu banyak mungkin dilihat di kampung-kampung di kampung di sekeliling kita itu rata-rata yang rusak dulunya ini rumah yang bagus. Jadi lah itu. Kenapa? Karena anaknya berhasil untuk menciptakan anak yang pintar, yang punya jari yang luas. Di situ tinggal kedua orang tuanya di kampung, anaknya sukses di luar kota. Lah itu kan orang tuanya nggak kopen dan sampai ibaratnya rumahnya orang tua itu makanya rusak duluan itu lah. Itu ya itu mungkin ya ini hanya intermezzo lah. Kalau saya melihat itu, makanya saya sering dari kota ke kota, dari desa ke desa, saya sering traveling lah kayak gitu, seneng jalan-jalan gitu. Nah Pak, kita lanjut ya mengenai seputar komentar. Ini juga ada yang bertanya, itu penonton setia Kopi Semi ini tuh ingin membuka kedai. Nah, pendapat Bapak gimana melihat pemasaran kopi, kedai kopi ini semakin kesini kan semakin banyak. Nah, ini menurut Bapak gimana? Ya kalau saya misalnya ada anak muda yang seneng kok punya sekecil apapun itu usaha, misalnya banyak kan yang sekarang itu memang yang ditanyakan seperti itu. Gimana kalau saya itu membuka kedai, gimana caranya? Kalau saya lakukan, dan di situ apa yang tepatnya seperti apa, yaitu. Dan saya sharing sama saya, ya harus kita belajar bareng-bareng. Kita siap untuk nyupport kok. Kita untuk mempelajari, kita silaturahmi, terus main ke sini hampir 24 jam pun silakan. Jadi tapi apa ya namanya usaha ki jangan takut duluan. Yang berani mencoba, nanti pengembangan itu ya gimana kitanya gitu loh. Tapi kalau mungkin kan dari penonton kan mungkin lahannya kurang atau ada yang lahannya banyak. Nah kalau Pak Pangas sendiri kan lahannya tentunya ada toh Pak? Kalau atau saya gimana? Ada. Jadi kalau misalnya tadi kan ada orang yang datang ke sini, saya bicara masalah kopi gitu loh. Ayo kita sidang, nggak usah langsung Pak saya mau ke situ tuh, silahkan lihat lahannya sendiri. Kalau misalnya lahan lah, kalau lahan itu ada ya ibaratnya lahan ini Kopi Semi sebenarnya punya lahan nggak sih? Nah itu pertanyaannya seperti itu. Ada Pak? Banyak? Kita ada, tapi ya ada itu karena dari orang tua. Saya itu kebetulan ini pewaris untuk generasi ketiga. Nah generasi ketiga itu ya kalau terus terang itu kalau kebunnya ya kebun dari warisan gitu lah. Gitu. Jadi kalau dari dulu itu udah ada kopi dan bukan kopi itu kita tinggal mengembangkan. Jadi ada seperti itu ya? Turun-turun. Jadi ada tiga generasi. Waktu itu jadi kebun yang tertua, yang ini masih ada. Nah itu ada di videonya di Kopi Semi yang dulu itu ada tulisannya merapat kebun tua itu. Nah ini kalau misalnya nih besok
saya review Ya, dari yang pohon tua itu sampai yang Bapak juga punya lahan budidaya kan tentunya. lahan budidaya kemarin yang ada yang 3 tahun ini ada. Ada. Dan itu bibit juga masih ada. Masih itu. ada, rumah Ini bibit rencana ada. juga masih ada buka lagi lah kayak gitu. Nah, mantap teman-teman. Iya. Berarti besok tetap boleh toh. Wah siap, siap, Mantap. siap. Besok Dan itu. Jadi terus stay tune terus di channelnya Kopi Semi. Besok kita akan review lahan budidaya, rumah bibit sampai pohon tua di Kopi Semi. Iya. Oke. Siap itu. Oke Pak Pangat, ini terima kasih banyak sudah diberi masukan untuk teman-teman setia dari Kopi Semi. Berhubung ini sudah sore Pak Pangat, Siap. saya Oke. pamit dulu. Oke. Terima kasih Pak Pangat atas Ya. ilmunya. Semoga bermanfaat buat saya juga buat penonton setia Kopi Semi. Siap. Oke teman-teman, itu tadi bincang-bincang saya sama Pak Pangat mengenai strategi dari pemasaran Kopi Semi dari awal mula hingga mempunyai 3 cabang. Oke, untuk teman-teman semua penonton setia yang ingin membuka kedai, jangan ragu-ragu, langsung saja ke pusat Kopi Semi, nanti akan diajarkan. Oke, mungkin ini video kita hari ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komennya, dan loncengnya. Terima kasih. Sekolah Domining Glass Kopi Semi Donorjo.